Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tidak ada Tuhan yang layak atau berhak disembah ya selain Allah Azza wa Jalla, dan tentunya segala macam pujian hanya untuk Allah Azza wa Jalla, Tuhan seluruh semesta alam yang menciptakan, menjaga seluruh alam semesta ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ya kepada Nabi dan Rasul terakhir, manusia yang mempunyai akhlak paling mulia, yaitu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah semoga kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaat beliau ya. Dan semoga kita terus diberikan kekuatan untuk menjadi pengikutnya lah sampai akhir zaman nanti. Teman-teman, terima kasih ya kelas D ya kalau nggak salah ya. Marsa kelas D ya? Iya deh Pak. Iya deh. Oke. Kelas D ya, kewirausahaan yang berkenan hadir. Karena kita juga diganti jadwalnya, mohon maaf sekali. Kenapa saya ganti ya, saya sudah jelaskan, dan saya pikir ini penting ya, karena ini terkait dengan informasi awal, bagaimana nanti kita akan melakukan kuliah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gitu. Nah, sehingga agenda pada hari ini sebenarnya lebih kepada diskusi ya, bukan terkait dengan materi, tapi ya sedikit materi yang nanti terakhir ya, insya Allah. Cepat mayoritas adalah diskusi terkait tadi mekanisme atau prosedur lah perkuliahan bagi yang mau lanjut di Nutrifood maupun bagi teman-teman yang lanjutin kelas reguler seperti biasa. Itu. Nah, tentunya nanti kalau kalian ada pertanyaan, ada saran, kritik, silakan aja tanpa harus nunggu waktu, langsung resen atau open mic, nggak masalah. Setengah 11 ya. Oke. Aku pikir karena ini kelas dimajuin ya, jadi mau lama juga nggak enak. Insya Allah 1 jam lah paling cepat, insya Allah kalau memungkinkan. Nah, jadi ketika ini Sabtu kemarin kan kita ini ya terakhir diskusi atau kelas penutupan lah kan, yang dengan Nutrifood yang ada Pak Glenn sama Bu Sri, ya kan? Setelah itu ya, setelah selesai acara, saya dan Bu Cici, Pak Susilo, itu kita rapat lanjutan untuk membahas nih, ini yang reguler atau yang tidak ikut ke Nutrifood ini akan seperti apa, kemudian UAS-nya seperti apa, pengerjaan ikuler seperti apa. Gitu. Kita sudah dapat kesepakatan ya kan terkait tadi mekanismenya. Nah, untuk lebih jelas mungkin aku pakai whiteboard aja kali ya. Udah kelihatan whiteboardnya? Kelihatan, Pak. Udah Pak. Oke. Alhamdulillah. Tutup dulu lah ya. Ini. Nah, ini ada yang lolos di Nutrifood dan join Zoom ini nggak? Pagi hari ini ada nggak? Ada? Nggak ada? Nah, aku belum. Iya Pak. Marsa ikut ya? Siapa tadi? Siapa tadi? Marsa. Ikut ya kamu ya? Lolos ya? Iya ikut. Iya Pak. Nah, ini kita membahas dulu ya bagaimana
peran atau mungkin job desk lah ya, dan juga mekanisme waktu di Nutrifood. Ini terakhir info yang kita dapatkan ya. Jadi apakah ada pembaharuan atau enggak, kita jujur belum tahu lagi. Cuman ini info terupdate yang kita punya. Jadi nanti ketika kalian nanti di Nutrifood, itu total kan ada 75 mahasiswanya dari semua kelas ya, A sampai J. Nah, dari 75 orang ini atau mahasiswa ini nanti akan di breakdown menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama jumlahnya relatif lebih sedikit. I don't know, mungkin 5 sampai 10 kepastian dari 75 tadi ya. Sekitar itulah. Ini kayak tim elit atau Kopassusnya, kurang lebih kayak gitu. Yang mana tim elit ini itu akan lebih intens dalam proses pembelajaran di Nutrifood, ya kan? Visit, kemudian ada case study dan lain-lain. Ya kan, jumlahnya saya garis bawahi belum fix, aku nggak tahu 10, 5 atau apa. Misalnya kita katakanlah 10, katakanlah ya, sebagai contoh. Tapi kan sisa ada 65, ya nggak? 75 dikurangi 10. Nah, 65 orang ini itu mayoritas akan mengerjakan case study yang diberikan oleh Nutrifood. Gitu teman-teman. Ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Mana yang masuk 10, mana yang masuk 65? Ya kan? Kurang lebih nanti akan ada bukan ini ya, tapi lebih ke arah kalian akan diberikan satu materi dan nanti kurang lebih ya itu akan diminta untuk menjelaskan planning ketika nanti kalian akan magang di Nutrifood. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti dari situ ide-ide yang bisa actionable ya atau mungkin realistis ya kan dan bagus dinilai oleh Nutrifood barulah masuk ke 10 orang tadi. Nah, 65-nya tetap di bawah Nutrifood tetap. Cuman pekerjaannya relatif tidak hektik ya atau seseru di yang 10 orang tadi. Itu teman-teman. Ya, ini yang untuk Nutrifood. Nah, selanjutnya tadi kan udah penjelasan kelompok sama job desk. Selanjutnya gimana nih Pak mahasiswa yang di Nutrifood apakah tetap mengerjakan kuis forum dan presensi di kuliah? Jawabannya iya. Jadi Marsha dan teman-teman itu tetap isi presensi, forum dan juga kuis. Ya kan? Khusus tugas itu Marsha dan teman-teman hanya upload tugas yang dari Nutrifood. Bukan tugas yang aku berikan nih. Gitu. Nanti tugas nanti ada pembahasan lagi insya Allah. Nah, waktu submission-nya kan aku belum ngerti nih. Waktu pengumpulannya itu aku nggak ngerti dari Nutrifood-nya kan kapan-kapannya gitu sehingga kalian untuk submit di tugasnya itu untuk sementara ini karena belum ada jadwalnya aku bebasin. Contoh deadline Nutrifood misalnya gini, deadline dari aku misalnya tanggal 15, dari Nutrifood tanggal 17 April ya udah nggak masalah. Ya, nanti sambil aku tanya jadwalnya, jadi nanti bisa disesuaikan. Tapi tolong, ini bukan bentuknya bukan apa ya, bukan keringanan ya, tapi memang faktual ya. Artinya aku sebisa mungkin mencoba fair, tidak membedakan mana yang Nutrifood, mana yang ini ya, mana yang reguler dalam konteks pengumpulan tugas. Nah, nanti untuk tugas yang masuk reguler nanti mungkin nomor 3 atau 4. Udah jelas atau belum? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum aku lanjut ke nomor 2 nih? Ada lagi?
Pak mau izin bertanya, Pak. Mhm, silakan. Kalau magang di Nutrifood itu berarti jadwalnya selama 1 minggu itu full atau 1 minggu 1 hari gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Oke. Siapa tadi yang nanya ya? Lutfi, Pak. Lutfi. Ya, Pak. Oh, Hera. Oke. Lutfi, untuk jadwal pastinya aku belum, atau dosen yang lain ya, sepemahamanku ya, itu belum dikasih tahu jadwalnya hari apa aja dan sebagainya. Ya kan? Tentunya kalau misalnya kita udah dapat info, kita akan share. Cuman secara umum ya, ini secara umum ya konsepnya ya, siapa Lutfi ya. Kalau kamu masuk ke 10 besar tadi, kelompok yang 65 orang ini kan nanti akan dibagikan kelompok-kelompok nih. Misalnya tim Kopassus tadi ada 10 orang. Nanti kalau nggak salah satu kelompok ada maksimum 5 orang. Berarti ada 2 kelompok tim Kopassus. Sisanya yang 65 ini dibagi lagi per 5-5. Ya kan? Ada 13 ya. 13 kelompok. Nah, gimana kalau saya nggak di Bandung? Gimana kalau saya lagi di luar kota? Jadi dari 5 kelompok ini nanti akan dipetakan minimal satu kelompok yang terdiri dari 5 orang itu ada yang orang Bandung. Gitu. Sehingga pertanyaan Lutfi ditanya jadwal, selama Lutfi ada di Bandung, join lah. Nanti teman-teman yang di luar Bandung supporting dari sisi lain. Gitu. Artinya nggak usah khawatir untuk itu. Untuk harinya masuk ke kantor apa aja, dan itu tergantung kamu masuk kelompok yang mana. Kalau masuk yang 10 mahasiswa tadi, ini 10 kembali lagi aku garis bawahi, ini bukan angka fix ya. Nanti Pak Glenn dan lain mungkin akan menentukan. Cenderung akan lebih sering, nggak hanya ke kantor sebenarnya. Kadang visit, ditemenin sama tim dari Nutrifood. Gitu. Jadi nggak usah khawatir untuk untuk ininya jadwalnya. Cuman yang aku dengar tidak setiap hari, nggak setiap hari kalian akan ke kantornya Nutrifood gitu. Jadi itu ya Lutfi, biar kamu tahu dulu latar belakangnya, karena jadwalnya pun aku juga belum dapat nih dari Nutrifood. Gitu. Ya, Pak. Ya. Nanti insya Allah ya kalau ada update apa-apa lagi nanti aku akan kasih tahu. Gitu. Siap, Pak. Kemudian apa ya? 17. Nah, kemudian teman-teman yang kedua, kita akan fokus di UAS. Ya kan? Jadi UAS yang sekarang untuk yang reguler ya, reguler itu berarti mahasiswa yang akan ke Nutrifood. Itu nanti hanya submit business plan, teman-teman. Ya. Hanya submit business plan di UAS. Bagi teman-teman yang di Nutrifood, tentunya submit terakhir ya kalau nggak salah itu, submit laporan yang dibuat dalam konteks tadi kalian magang di Nutrifood. Kan tentunya kayak misalnya minggu pertama kalian ngapain, punya project apa, hasilnya seperti apa, gitu-gitulah. Itu yang UAS-nya kalian. Bagi yang ikut di Nutrifood. Tapi bagi yang reguler, nanti kan hanya submit business plan. Ini karena business plan sehingga masuklah ke RPS. Karena ini berbeda teman-teman. Gitu. Nah, karena tadi UAS-nya business plan dan di diskusi antara saya dengan Bu Cici sama Pak Susilo itu berbeda dengan yang ada di RPS. Kalau kalian lihat di BAP maupun RPS ya, di SIAKA, itu mayoritas setelah UTS itu akan lebih masuk ke aspek teknologi. Ya,
digital dan seterusnya. Ya kan? Setelah UTS nih, ketemuan berapa kalau nggak salah? Ada Industrial Revolution dan sebagainya, mungkin 10 apa ya kalau nggak salah. Aku lupa. Ya kan? Artinya mayoritas terkait dengan teknologi maupun digital dan marketing dan seterusnya. Dan kita berpikir bahwa kalian udah cukup dapat, udah banyak banget dapat materi itu di sesi kedua sampai sesi 7 sebelum UTS lah dari Nutrifood kan. Menurut aku tuh sangat ini ya, luar biasa loh. Itu keren banget. Serius. Makanya aku juga mengikuti gitu karena tentunya recharge ilmu ya. Kita belajar dari siapa aja, kapan aja, di mana aja. Nah, oleh karena tadi ya kan kalau udah dapat digital marketing yang banyak, teknologi, update terkait industri, akhirnya kita memutuskan para dosen kewirausahaan, oke, sekarang kita fokusnya bukan digital lagi, bukan internet atau IR, Industrial Revolution lagi, tapi kita fokusnya business plan. Sehingga akan berbeda dengan RPS. Coba kalau kalian nggak percaya, sekarang lihat di isi akad. Itu. Ya kan, karena tadi materi-materi pertemuan 10 sampai ke 14 CPL CPMK-nya itu relatif merujuk ke sana, ke arah tadi digital marketing, kemudian teknologi dan sebagainya, ya kan? Gitu. Nah, karena tadi kita ini berfokus ke business plan, ya kan, dan tidak sesuai dengan RPS, ya kan? Kenapa tidak sesuai dengan RPS? Ya karena tadi materi-materi pertemuan 11 sampai ini udah didapetin di sesi 2 sampai 7 atau pas dengan itu. Nah, itu biar kalian tahu dulu latar belakangnya nih gitu. Nah, yang keempat nih. Ini terkait dengan business plan sebenarnya. UAS-nya, ya kan? Nah, karena kita nanti output-nya adalah business plan, teman-teman. Sehingga aku pribadi punya gagasan bahwa tugasnya dari mulai pertemuan ke-9 ya sampai ke 14 itu tidak jauh dari business plan, teman-teman. Gitu. Ya. Nah, aku breakdown lagi nih. Aku breakdown lagi. Sesi 9 sampai maybe 11 ya. 11 itu apa namanya? Lebih ke aspek ini lebih ke BP. Nah, sisi 9 sampai 11 teman-teman. Ini khusus untuk yang reguler ya. Ini 9 sampai 11 itu tugasnya adalah tadi yang mendukung business plan dalam konteks fondasinya, dasarnya biar kuat. Apa ini? Kalau kalian udah lihat tugas, ya kan sisi 9 itu adalah terkait dengan ide atau gagasan. Sebentar aku pakai ini. Ya kan? Sesi 9 ini udah jelas lah ya. Udah jelas, maksudnya pembagian tadi ya. Ini aku mau fokus ke ini dulu. Apa namanya? Sesi 9 sampai 11. Nah, sesi 9 kalau kalian ini sesi 9 itu lebih ke ide atau gagasan. Tadi kan fondasi ya, 9-11 kan fondasi bisnis plan. Ya kan? Karena penting, karena gini teman-teman. Ketika kalian menuangkan dalam bentuk template atau format, itu lebih enak. Udah jelas bab 1 apa, 1 apa, 1-2 apa, dan seterusnya. Sub-babnya udah jelas. Kurang lebih seperti itu lah, nggak jauh-jauh. Ya kan?
format kalau kita ngomongin format. Yang susah atau yang lebih penting lagi adalah tadi fondasi bisnis plan-nya. Nah, fondasi ini terdiri dari 3. Sesi 9, ide dan gagasan. Sesi 10, narasi. Sesi 11 itu output. Sesi 12 sampai 14 baru tuh. Nah, dituangkan dalam ditulis penulisan gitu. Nah, mungkin sebelum aku lanjut ya teman-teman, aku mau nanya dulu. Ini kalian ada yang udah ngambil workshop belum? Workshop kewirausahaan di kelas D. Ada? Ada nggak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, berarti malah ya bagus juga sih sebenarnya. Karena gini, kalian kan boleh ngambil workshop itu kalau udah lulus kewirausahaan. Ya, bukan begitu ya? Ya kan? Karena di workshop itu lebih ke aspek ada bisnis plan-nya, ada laporannya juga. Cuman itu terkait dengan ide kalian diwujudkan dalam bentuk produk atau jasa. Realnya lah intinya. Prakteknya tuh di workshop kewirausahaan. Gitu. Kalau di kewirausahaan, ini aku flashback sedikit ya. Itu lebih ke aspek mayoritas itu lebih ke aspek konseptual, teoritis dan seterusnya, case study dan seterusnya. Ya kan? Nah, ketika kalian nanti ngambil workshop kewirausahaan, itu kalian juga bikin business plan. Nah, sehingga ketika kalian di kelas ini bikin business plan, itu tolong dibikin yang bagus, yang niat, ya kan? Biar siapa tahu nanti pas di kelas workshop kalian tinggal melanjutin. Walaupun nanti di workshop ini kan tim ya, tim yang mana ide siapa yang dipakai kan kita nggak tahu. Tapi paling tidak ketika kalian sudah punya business plan yang robust, yang kokoh gitu, yang bagus, bukan tidak mungkin ide yang kalian akan dipakai gitu, ya kan? Jadi kalian udah pertama business plan manfaatnya kalian bisa lanjutin di kelas workshop kewirausahaan. Yang kedua, UASnya juga tinggal upload aja, nggak usah pusing-pusing mikir lagi. Pusing-pusingnya sekarang. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, itu latar belakangnya. Dan alhamdulillah tadi Marsha bilang kayaknya nggak ada ya, Marsha ya, untuk yang udah ngambil kelas workshop. Gitu. Nah, kita lanjut nih ke sesi 9 dulu, 10 dan 11. Sebagai fondasi dari bisnis plan. Sesi 9, teman-teman, itu terkait dengan ide atau gagasan. Ini ada orang yang bilang orang punya ide itu gampang, ngucapin ide itu gampang. Tapi bagi orang lain menemukan ide itu susah. Itu gantung perspektifnya mana ya. Artinya tidak ada yang susah, tidak ada yang mudah. Ya kan, kalau kita diberikan petunjuk oleh Allah, kalau kita berdoa, kalau kita punya kompetensi itu kan dari pengetahuan, dari pengalaman, ya kan, dari relasi ya kan dan sebagainya, atau mungkin di lingkungan sekitar, atau dari rutinitas juga kompetensi itu relatif nanti ketika kalian diminta ide tertentu apapun lah, kalau kalian banyak pengetahuan, banyak pengalaman, itu ada aja ide. Tentunya yang brilian ya, bukan asal aja gitu. Nah, itu perlu dilatih teman-teman. Ya kan? Nah, sekarang ketika kalian di kuliah itu harus banyak menghasilkan ide-ide, gagasan-gagasan. Nah, dalam konteks kelas ini, teman-teman, gagasan ini lebih terkait dengan apa yang ingin kamu angkat
dalam atau apa yang ingin kamu dirikan dalam bisnis, atau kamu mau bisnis apa. Nah, ide ini teman-teman harus dilandasi oleh kebutuhan yang ada di pasar, atau kalian ingin menyelesaikan masalah konsumen yang mana. Makanya tadi aku bilang nggak bisa asal ngide gitu, asal aku mau bikin ini, ya apa gitu, narasinya apa. Nah, ide gagasan tadi lebih bagus lagi kalau dibarengi dengan narasi. Narasi ini lebih terkait dengan aspek filosofis lah. Ya. Aku kepengen bisnis, misalnya jaket pria, jaket pria dewasa misalnya, maksudnya yang untuk usia-usia produktif gitu, ya kan? Kenapa? Narasinya itu kenapa tadi? Karena jaket yang tersedia di pasar ini rata-rata jaket jeans, kemudian jaket coach jaket yang dari parasut dan sebagainya. Jarang jaket semi formal atau formal yang bagus dan terjangkau di Indonesia. Misalnya kayak gitu. Nah, how to-nya, caranya ya tadi lebih ke aspek desainnya, cara mengambil, dapetin sumber bahan bakunya dari mana, modalnya dari mana, itu nanti yang how to-nya. Ketika ide atau gagasan, kemudian narasi dan juga how to-nya kan udah mantep, udah firm, udah robust, itu lebih enak. Tinggal dituangkan ke bisnis plan. Dapat nggak maksud saya? Jadi dimantepin dulu pondasinya, nanti masalah yang ditulis ke Word atau ke apapun relatif lebih gampang kan? Gitu loh. Dapat kan maksud saya? Atau gimana? Ada yang kurang jelas nggak? Ini maksudnya kenapa harus ide dulu, tugasnya, gagasan dulu dan sebagainya. Gitu. Ya. Tadi sebenarnya aku ingin meng-guideline tadi di tugas di sesi 9 itu tentang ide gagasan. Nanti insya Allah kalau tidak halangan ya, pertemuan selanjutnya kalian akan presentasi nih. Ide kalian apa? Semua mahasiswa. Ya kan? Di situ di tugas itu aku udah tulis bahwa masukkan aspek tadi ya, memenuhi kebutuhan pasar yang mana, atau mungkin menyelesaikan masalah konsumen yang mana. Gitu ya. Gitu. Jadi itu kalian difokuskan di situ. Nggak usah malu, nggak usah nggak masalah. Selama ide kalian original, bagus, menurut saya tidak ada masalah. Ya kan? Kan ini kan kita proses belajar. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nah, sesi 9 tadi. Jadi tugas ke-9 yang 10 juga sama, 11 juga sama. Yang nanti adalah aku pengen mendrive atau menggiring kalian untuk bisnis plan. Gitu. Karena aku nggak mau ya dapat cerita-cerita lagi atau info-info lagi bisnis plan-nya tidak mencerminkan mahasiswa misalnya, atau mungkin penulisannya juga kurang bagus karena belum justify maupun apa salam gitu. Ya, aku nggak mau kayak gitu. Gitu ya. Jadi aku pengen minimal kelasku ya paling tidak bisa dipertanggungjawabkan bisnis plan bagus, nggak asal, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan ini menurut saya juga penting juga teman-teman. Kenapa? Karena ini melatih proses berpikir kalian, melatih proses berargumentasi. Jadi jangan asal ngomong. Semua itu harus ada landasannya, gitu. Kamu misalnya contoh nih teman-teman, kamu mau kuliah, ya kan? Itu kan idenya. Aku mau kuliah, atau aku kuliah di luar negeri atau S2 atau S3. Narasinya apa? Ya karena aku butuh pengetahuan lagi, butuh relasi, ya kan, meningkatkan soft skill, hard skill dan sebagainya. Ya kan, how to-nya ya tadi, aku gimana caranya aku daftar,
di kampus itu, kemudian persyaratannya apa, kemudian biayanya berapa, dan sebagainya dan sebagainya. Itu maksud aku, pola pikir ini tuh harus diterapkan di semua aspek kehidupan gitu. Jadi kalian bisa lebih kritis, kalian bisa lebih paham juga gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar nerima apa deh? Undangan buat Fahmi hari ini jam 1, Pak. Oh iya, tadi udah bilang. Siap. Nuhun teh. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Maksud aku, kamu kan mahasiswa ya. Better kamu punya aspek punya sisi kritis, punya sisi pemahaman yang tentunya lebih baik daripada rekan-rekan kalian yang lain gitu. Itu. Baru nanti yang penulisan itu relatif lebih gampang teman-teman. Karena konsepnya udah dapat, ya kan? Konsepnya udah dapat, udah matang, udah robust, tinggal dituangkan. Gitu, teman-teman. Nanti pas UAS ya, kalau udah jadi, ya kan udah rapi, tinggal upload, selesai masalah. Gitu. Gimana? Cocok nggak? Mana ada feedback nggak dari kalian? Maksudnya atau nggak setuju? Nggak masalah. Bagi aku orang nggak setuju itu nggak masalah. Emang alasannya apa? Referensinya apa? Nggak masalah. Di kelasku itu beda pendapat, tidak dimarahin, tidak dilarang, tidak dicaci. Aku malah akan dukung kalau ada yang menghina pendapat orang, aku yang akan dukung. Yang penting ketika orang berpendapat itu ada argumentasinya, ada reasoning, ada logical structure-nya di situ. Jadi nggak asal, aku nggak setuju, aku setuju. Ya apa gitu, kenapa? Itu ya. Jadi silakan kalian kalau mau nggak setuju atau mau komen, feel free. Gitu. Gimana Marsha? Ada pertanyaan atau apa yang lain? Bapak, maaf izin bertanya, tadi itu yang bisnis plan itu tuh per kelompok kan? Kalau misalkan yang Nutribut itu berarti tidak mengikuti yang bisnis plan itu ya? Gimana? Bisnisnya? Yang bisnis plan itu tuh yang reguler, Pak. Yang Nutrifood tidak usah. Iya, benar. Berarti kalau presentasi itu tidak usah mengikuti juga? Iya, nggak usah. Iya. Maaf, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi tapi kamu tugasnya tadi ya, Iya. tugas dan UASnya, kalau tugas bentuknya adalah project yang kamu kerjakan per minggu, kamu upload, kemudian UASnya tadi lebih ke laporan akhir lah kalau kayak gitu, sebagai UAS. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Gimana, ada lagi teman-teman? Oke. Maaf Pak, mau izin bertanya Pak. Oh ya Lutfi, silakan. Berarti lolos juga ya? Ya kan? lolos Pak, lolos ke Nutrifood. Selamat ya. Nah iya Pak, alhamdulillah, makasih Pak. Gimana? Kalau nanti di pertemuan akhir itu berarti semua mahasiswa baik reguler maupun Nutrifood itu sama-sama ngumpulin tugas bisnis plan gitu Pak, atau gimana? Atau berbeda yang Nutrifood? Oke, makasih Lutfi. Tadi sama jawabanku dengan yang aku sebutin, aku jawab ke si Marsha ya, bahwa ini aku ulangi lagi deh. Kita bagi ya Nutrifood sama reguler ya. Kita sekarang ngomongin Nutrifood nih. Nutrifood. Fokusnya adalah mahasiswa yang lolos di Nutrifood hanya isi presensi, kuis, sama forum. Ya, as usual. Ya kan? Khusus tugas di kuliahnya untuk yang Nutrifood itu upload project dari Nutrifood. Jadi nggak ada urusannya dengan tugas yang aku berikan yang ini ide, narasi, how to dan sebagainya. Nggak, kamu nggak usah kerjain itu ya untuk tugas.
Nah, untuk UAS, khusus yang Nutrify saya lagi ya, itu hanya submit laporan akhir, bukan business plan. Business plan hanya untuk yang reguler. Gitu. Ya. Iya Pak, Sekarang, baik Pak. oke. Apa Mbak Lutfi? Nanti aku soalnya banyak juga tadi yang baru join kayak. Untuk yang reguler, ya kan, as usual juga. Presensi, kuis, forum, dan tugas. Tugasnya adalah ini nih, sesi 9 tentang ide atau gagasan bisnis, sesi 10 narasinya kamu mau seperti apa, sesi 11 gimana caranya kamu mendirikan bisnis itu atau mewujudkan bisnis itu. Sesi 12 sampai 14 nanti kita akan fokus di aspek penulisan, dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, dan UAS-nya untuk yang reguler upload business plan. Jadi kalian UAS itu tinggal upload aja, gitu ya. Nggak usah ngerjain soal essay ataupun apa namanya multiple choice. Itu teman-teman. Lutfi dan tiga yang lain. Gimana? Jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke. Suaranya lemes banget. Puasa nggak? Lutfi? Puasa Pak. Oke. Ya, aku nggak bisa keras-keras karena lagi di ruangan. Nah, itu teman-teman. Diskusi kita ya pada siang hari ini lebih ke aspek tadi ya. Karena aku nanti nggak mau nanti masih ada kebingungan nih. Karena kasihan nih udah sesi ke-9 gitu. Dan tentunya yang Nutrifood kami juga akan kami pantau ya. Sebenarnya salah satu reasoning alasan kenapa yang Nutrifood tetap mengerjakan kuis, forum, dan presensi tadi kita sambil ikut mantau juga. Ini anak kerjain nggak gitu. Kan semuanya bisa dibuka di kuliah. Itu teman backup aja sebenarnya. Khawatir nanti ada information asimetri lah, asimetri informasi. Itu paling teman-teman ya untuk sisi kita pada oh ya, aku tadi lupa nekanin ya kalau yang reguler, teman-teman yang reguler ya. Sesi 10, 11 sama 12 kita Zoom terus insya Allah. Semoga sesuai dengan jadwal ya. Karena kalian akan presentasi semuanya wajib mempresentasikan tadi ide atau gagasannya apa. Yang kedua narasinya. Nanti di sesi selanjutnya tentang narasi bisa itu ya biar teman-teman yang lain juga bisa siapa tahu dapat inspirasi kan. Oh si ini bikin ini nih, oh si ini bikin itu. Gitu. Terserah mau ide gagasannya itu, bisnisnya itu mau di industri makanan kah, mau di industri teknologi kah, fashion, ya kan, terserah deh. Gitu. Yang penting tadi, kalau aku bilang ya, kalian dalam menuangkan atau mengungkapkan ide itu nggak asal. Gitu maksud aku tuh sebenarnya sih melatih proses berpikir. Gitu. Biar artinya kalau ngasal kan gampang banget. Aku pengen bikin meja deh. Ngapain bikin meja gitu? Emang pentingnya apa? Relevansinya apa gitu? Gitu-gitu loh maksud gue. Jadi nggak asal ngide gitu. Tapi ada pemikiran atau perenungan lah bahasa ini sebelum ide itu nanti wah aku mantep nih aku bakal ini itu ya akan seru tuh akan seru dan ingat nggak usah malu teman-teman dan aku nggak mau ada yang diejek ya aku nggak mau jangan artinya kita hargai ide setiap orang ya kan kita hargai nggak boleh dihina nggak boleh diejek ya aku yang akan dukung mahasiswa yang dihina tenang aja ini kata-kataku aku catat jadi kalian nggak usah malu untuk mengungkapkan ide-ide brilian kalian ataupun
ide-ide yang menurut kalian konyol, mungkin menurut kalian konyol, tapi bisa jadi menurut orang lain sangat brilian. Atau sebaliknya, bisa jadi menurut kalian brilian, tapi menurut orang lain uh, tidak brilian gitu, atau lucu. Nggak masalah, ini dinamika. Ya kan? Jadi sekali lagi aku tekanin, jangan malu untuk presentasi atau mengungkapkan ide atau gagasan. Nggak usah lama-lama, ya mungkin 1 menit 2 menit lah, 1 menit kan cukup, 1 2 menit cukup. Better pakai slide ya, biar apa namanya jelas, lebih baik disarankan. Tapi kalau mau on cam sama on mic doang ya nggak masalah. Yang penting terstruktur. Ya, jadi itu yang aku harapin dari kalian. Sebenarnya kalau kalian ya, tadi aku udah ngasih clue juga. Kalian harus kuat latar belakangnya, teman. Di tugas juga udah aku sampaikan. Ya kan? Artinya ide itu muncul dari tadi, dari pengetahuan, dari pengalaman orang lain, bisa jadi, atau mungkin dari masalah yang ada di pasar, atau bisa jadi dari apa ya, solusi yang ingin kalian hadirkan di tengah-tengah masyarakat, di segmen-segmen tertentu misalnya, gitu, secara demografis, psikografis maupun yang perilakuan. Maka itu argumentasi kalian terserah, gitu ya. Kalau mau bikin resource, ide kalian mau bikin resource isinya apa misalnya ikan tenggiri atau apa terserah. Kalau mau bikin baju apa yang mungkin beda-beda warna, beda-beda motif, bagian kanan, bagian kiri terserah. Sesuka-suka kalian, ya. Cuman yang ingin aku tekankan, suka-suka ini nggak asal gitu, tapi berdasarkan pemikiran yang dalam atau perenungan yang dalam. Gitu. Ya, kalau mau cari inspirasi, I'll kasih clue juga. Kalian bisa mulai dari diri kalian sendiri, ya kan? Tetangga, teman, pacar, selingkuhan, orang tua, keluarga, siapapun. Inspirasi, contoh. Bisa jadi teman kalian cerita, susah ya di Bandung cari, atau mungkin di Indonesia misalnya, susah ya cari pelek mobil yang full buatan Indonesia ya. Rata-rata peleknya itu dari luar. Misalnya. Walaupun kayaknya sekarang udah ada sih pelek full 100% buatan Indonesia untuk mobil. Bukan HSR, namanya apa gitu. DNZ atau apa ya. Garasi drift kalau nggak salah. Oke. Atau gini, atau mungkin ada teman kalian ya, atau pacar selingkuhan. Kok susah ya di Bandung nyari makanan kuno ya, makanan apa ya, makanan zaman dulu tradisional, klepon, aku nggak tahu di Sunda apa ya, misalnya, atau apalah, mungkin ya itu salah satu inspirasi. Jadi masalahnya apa? Atau mungkin dari diri kalian sendiri. Contoh bagi kalian yang mungkin sering kesiangan sahur, nggak sahur, tentunya butuh kemungkinan besar butuh ya, cenderung butuh jam waker atau alarm, ya kan? Alarm udah banyak, gitu. Cuman yang bikin unik apa? Misalnya alarm itu bisa berfungsi sebagai speaker, ini contoh aja ya, contoh. Atau mungkin itu apa namanya, temanya itu tema Minion, tema BT21 gitu. Itu-gitulah pokoknya lah ya. Jadi masalah dulu apa yang ingin kamu selesaikan sehingga produk kamu itu relevan, relate dengan masalah itu gitu. Dapat nggak maksud saya? Coba aku tanya deh siapa namanya. Siapa nih? Giselle ya? Giselle Gabriela Putri, gimana? Dapat nggak maksud saya? Atau masih ada yang jelas? Apa yang belum jelas? Cukup Giselle, paham, hadir? Pak. Hah?
Hadir, Pak. Gimana? Jelas nggak? Jelas, Pak. Berarti mulainya apa dulu? Mulainya ide dulu atau masalah dulu? Gimana, Michelle? Masalah dulu, Pak. Calon menteri ini. Karena gini ya, teman-teman, ngomong menteri ya. Aku termasuk orang yang aku pernah waktu itu, aku termasuk orang yang cukup setuju bahwa Indonesia tidak kekurangan orang pinter, nggak kekurangan orang baik mungkin, jahat juga sama sih. Ya Allah. Tapi yang kurang adalah gagasan dan juga narasi. Itu teman. Kita sedikit melebar ke aspek ini ya, bernegara. Aku tuh termasuk tadi yakin bahwa kalian itu bakal sukses dan akan memimpin Indonesia ke depan dengan jauh lebih baik. Delete-nya dengan Indonesia Emas 2045. Lebih ke arah sana. Aku sepakat. Kita punya potensi untuk itu. Bonus demografi, kemudian aspek kreativitas, ya kan? Dan yang lain. Yang ketiga, aku pernah diskusi dengan teman yang beda pandangan. Kita nggak berantem. Itu tuh masih kontak-kontakan. Cuman saling tukar pikiran. Cuman beda posisi. Di situ aku menjelaskan bahwa aku tidak menafikan si X itu punya kelebihan, punya prestasi gitu. Tapi yang kurang buat aku adalah narasinya, gagasannya, ide dan juga narasinya. Artinya tidak tersampaikan ke masyarakat gitu loh. Tahu-tahu langsung digelontorkan kebijakan. Tahu-tahu udah jadi surat keputusan. Entah itu menteri, entah itu presiden, entah itu apa. Tanpa tadi dijelaskan ke masyarakat ide besarnya apa, gagasannya apa, kayak gimana, terus narasinya apa, untuk mendukung kebijakan itu. Komenku begitu. Nah, makanya aku mikir, aku pikir kayaknya kita harus back to basic ya, maksudnya gimana? Aku contoh gini ya, kadang kita tuh terlalu disibukkan dengan hal-hal yang rumit. Apa ya rumit itu misalnya rumus, bacanya tebel, ya kan? Teori-teori banyak. Itu akan kurang begitu bermanfaat kalau fondasi berpikirnya, cara berpendapatnya belum jejak lah, belum oke, gitu. Karena nanti susah kan mencerna. Makanya aku nggak mau nih kelasku lah, paling tidak minimal kelasku ya, lulus dari kelasku itu ada sesuatu yang bisa bermanfaat ya kan ke depan gitu. Ya, itu pesanku teman-teman. Ditolong lakukan segala sesuatu dengan niat baik, dengan ikhlas, dengan sempurna, maksudnya dengan niat lah, nggak asal-asalan. Gitu. Karena itu menjadi tolak ukur kalian, kesuksesan kalian sendiri. Perkara kalian udah serius, gagal, nggak masalah. Gitu. Yang penting udah serius dulu, udah niat dulu. Niat tuh ngerjainnya niat gitu. Nggak asal-asalan. Itu teman-teman. Makasih teman-teman pada siang hari ini kita bisa berdiskusi ya terkait dengan perkuliahan dan yang lain. Anyway, seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan di grup silahkan, atau mau dijawab juga silahkan. Insya Allah saya akan selalu bantu apa yang bisa aku bantu. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi insya Allah di minggu depan bagi yang reguler ya. Tapi kalau mau
Nutrifood mau ikut juga ya silahkan. Kalau selama tidak mengganggu job desk atau project kalian. Tapi kalian tidak perlu ngerjain tugas ini ya. Ini hanya yang reguler aja. Itu teman-teman, sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sesuai dengan jadwal perkuliahan. Insya Allah. Kalau lebih mohon maaf, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap puasanya jangan berbatal. Kalaupun batal, jadi jangan lupa diganti. Oke? Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, aku end meeting ya.